اللهم زين بالقرآن لساني وارزقني حق تلاوته على طاعتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Hamid Khuluq Channel, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara membaca suratul Waqiah. Tentunya dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti sehingga kita bisa belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk ayat pertama. Idza, dza dua harokat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf dzal. Tidak dibaca iza. Idza mad tabi'i, panjangnya dua harokat. Tidak boleh lebih. Seperti contoh idza lebih. Seberapa panjang dua harokat? Panjangnya adalah sekira za. I satu harokat, dua harokatnya za. Idza za dua harokat. Idza waqa, ko dibaca dengan menegangkan pangkal lidah. Tidak dibaca dengan membulatkan bibir ko, tetapi ko. Tidak juga dengan mengokan namun pangkal lidahnya rileks. Contoh ko. Seharusnya ko. Jadi pangkal lidah tegang karena huruf qaf itu huruf isti'la. Mengenai sifat dan makhraj huruf qaf, silahkan videonya sudah kami siapkan linknya pada deskripsi video. Waqa'a, tengah tenggorokan. Til kasrah masuk alif lam sukun. Lam sukun dibaca tidak boleh ditahan, tidak boleh memantul, juga tidak boleh dipisah dengan huruf yang ada di depannya. Contoh yang memantul til, atau ditahan til, atau dipisah til wa dientak, dipisah tidak boleh juga. Namun sifatnya adalah bainiyah. Til wa dua harokat mad tabi'i. Waqi, tidak dibaca terlalu ke belakang. Qi. Nah, itu terlalu ke belakang. Namun makhrajnya berdekatan dengan kaf, dengan isti'la. Qi, kemudian tu. Ta marbutah jika waqaf menjadi ha. Nah, sifatnya ha adalah ar-rakhwah, sehingga ketika sukun tidak boleh langsung habis. Contoh langsung habis, tetapi ada aliran. Ada aliran. Mari kita perhatikan. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Silakan Anda ulang-ulang sampai panjang dan pendeknya sama. Mudah-mudahan itu membantu kita menyesuaikan dengan panjang dan pendek bacaan. Baik, selanjutnya ayat yang kedua. Laisa. Oh ya, perhatikan di akhir ayat yang pertama ada tanda lam. Ini menunjukkan sebetulnya ayat ini belum selesai penjelasannya, atau akan lebih baik secara makna itu disambung dengan ayat selanjutnya. Namun demikian, karena ini akhir ayat, maka kembali kepada hukum awalnya, itu berhenti di setiap akhir ayat adalah lebih utama atau sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun secara makna ini belum selesai, sehingga akan baik juga secara makna jika kita sambung dengan ayat yang kedua. Namun kita tetap mengikuti kaidah berhenti di akhir ayat. Kita ke ayat kedua. Laisa. Di sini ada fathah bertemu ya sukun, itu layin. Perhatikan tidak boleh dibaca lai, harus sempurna i-nya. Lai, tidak lai. Laisa. Laisa. Tidak boleh juga laisa. Laisa liwaqa. Qaf qalqalah liwaqa'a. Kalau qalqalahnya sughra di tengah kalimat tidak boleh dijeda. Contoh yang dijeda liwaqa. Ada jeda.
liwaqa'atiha, ha biasa saja, tidak terlalu ha, ka, ha dan ka ini dua harokat yaitu mad tabi'i. Zi, tidak zi, hati-hati zi. Perhatikan sifat dan makhrajnya. Anda akan lebih jelas jika melihat videonya. Lihat posisi lidahnya keluar sedikit, sama dengan makhraj fa dan dho. Zi batun. Di sini ada tanda waqaf mim atau waqaf lazim. Sehingga selain di akhir ayat, kalimat ini juga sangat dianjurkan sekali untuk waqaf atau berhenti karena secara makna ini sudah tam. Kadzibatun ketika waqaf menjadi kadzibah. Harus ada aliran, hak sukunya tidak langsung habis. Kadzibah, tetapi kadzibah. Ada aliran. Mari kita perhatikan. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Selanjutnya ayat yang ketiga, kho tidak dengan membulatkan bibir, kho, tetapi kho sifat dan makhrajnya juga silakan linknya ada pada deskripsi video. Fi, perhatikan makhrajnya fa dan sifatnya fi. Bibir atas tidak ikut, tetapi ujung gigi seri atas dan bibir bawah bagian dalam. Fi, bo ini huruf yang makhrajnya panjang. Silahkan lebih jelasnya Anda lihat pada metode Ajani Jilid 1. Linknya sudah ada pada deskripsi video. Bo, tidak do itu istifal dan makhrajnya juga ujung lidah. Seharusnya pinggir lidah. Bo, tidak do. Tun, dhammah tanwin bertemu ro, sehingga hukumnya adalah idgham bila gunnah masuk dengan sifat ro, yaitu yang bainiyah. Ro mad tabi'i dengan tebal. Ro-nya tidak ro tapi ro. Tegang pangkal lidahnya. Fi sama dengan fa yang depan. Tun diwaqaf menjadi rafi'ah. Mari kita perhatikan. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Selanjutnya ayat yang keempat, idza, dua harokat, rujja. Jim sifatnya adalah syiddah, seperti tertahan. Rujja, tidak ruja, tetapi rujja. Til, tidak til, namun til ada bainiyahnya ar. Ra sukun sebelumnya fathah tafkhim, tidak ar tetapi ar. Bu isti'la, bu. Perhatikan sifat dan makhrajnya. Rajjan diwaqaf menjadi rajja, mad iwad, dua harokat atau satu alif. Perhatikan. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Selanjutnya ayat kelima, wa bussa, sin mengalir, til alif lam sukun tidak memantul, tidak ditahan, ji tidak dibaca ci tetapi ji di tengah lidah dan langit-langit atas dengan makhraj yang sama dengan shin dan ya, ja, ji ba mad tabi'i, lu bassa, dua harokat dengan sin yang mengalir ar-rohwah. Perhatikan. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. Selanjutnya fa ka nat. Perhatikan cara membaca ta sukun. Aliran udara tetap dijaga pada makhraj ta, tidak melebar atau bergerak ke c. Touch, tidak bergerak ke c. Nach, c. Tetapi tetap di ta, ta, nat, fa kanat, tetap di ta, tidak ke c, hati-hati.
haba, ba fathah, depannya alif mad tabi'i, namun di depannya ada hamzah sehingga menjadi bacaan mad wajib. Boleh 4, boleh 5, namun kita pilih 5 harokat. An tanwin di depannya mim harus dengung karena idgham bi gunnah. Mengenai idgham bi gunnah, silakan Anda lihat linknya pada deskripsi video atau metode Ajani pada video kami di channel kami. Silakan. Mun nun sukun bertemu ba sehingga dibaca iqlab, sehingga ini juga dibaca gunnah, harus panjang. Mum harus panjang dan dinikmati gunnahnya, harus ke hidung gunnah. Batha, fa juga rohwah, fa juga 2 harokat, fan menjadi tha mad'i wad. Mari perhatikan. Fakanat haba'am mumbatha. Fakanat haba'am mumbatha. Selanjutnya wa kun nun sukun bertemu ta ikhfa, ikhfanya harus ikhfa a'la. Mengenai ikhfa juga silakan lihat pada video kami di channel Hamid Khuluq. Silakan, ada 3 tingkatan ikhfa. Kemudian tum mim sukun di depannya hamzah atau berbentuk alif dibaca izhar syafawi. Az mengalir rohwah, wa 2 harokat, jan tanwin di depannya tha berarti ikhfanya awsat. Siap-siap pada tha, penjelasan lengkapnya silakan lihat pada video kami. La 2 harokat, thatan di waqaf menjadi thah, harus juga ada aliran pada haknya. Mari perhatikan. Wa kuntum azwajan thalathah. Wa kuntum azwajan thalathah. Selanjutnya fa hamzah fathah shad sukun. Fa'as shad sukun, huruf shad makhrajnya sama dengan sin dan zai. Sifatnya sama persis dengan sin, namun di sini yang membedakan adalah isti'la, sehingga ada tegang pangkal lidah. Tidak boleh berubah posisi ujung lidahnya dengan sin, jangan sampai lari ke shin, fa'ash, atau dengan membulatkan bibir, fa'ash, fa'ash. Dengan membulatkan bibir juga tidak, namun dengan menegangkan pangkal lidah. Fa kalau dipanjangkan untuk melihat perubahannya, a istifal naik ke shad yang istilah als, fa als, ha 2 harokat, bul mai tidak mai, mai tidak mai, tadi mai manati, ma 5 harokat mad jaiz 4 atau 5, as tidak as, tidak ash tetapi as. Untuk makhraj shad silakan Anda lihat pada video kami jilid 1 metode Ajani. Ha tidak ha, kha tapi ha, bul mai manati menjadi manah, mai manah. Mari perhatikan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Selanjutnya wa ashabul mashin sukun mengalir, shin dengan makhrajnya sama dengan jim dan ya. Ada tafashi, sifat tafashi. Mash'amati ma 5 ashabul mash'amah. Mari perhatikan. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
Selanjutnya wasa mad tabi'i biquna qu, tidak juga terlalu ke belakang qu, tetapi titiknya dekat dengan kaf. Qu nas masuk mengalir ar-rakhwah. Nassa dua harokat, biqu tidak qu itu mendekati kha, tetapi di sini makhrajnya mendekati kaf. Qu na mad tabi'i di ujung kalimat maka menjadi mad arid lis sukun, panjangnya boleh 4, boleh 2, boleh 6. Kita akan pilih 6, dan mad arid ini harus sama panjangnya dengan mad arid lis sukun yang lain di satu bacaan. Jika di atas sudah 6, kita yang di sini juga 6. Mari perhatikan. Was-sabiqunas sabiqun. Was-sabiqunas sabiqun. Selanjutnya ula, u-nya meskipun ada wawu tetapi itu dibaca pendek karena tidak ada sukunnya. La mad tabi'i namun di depannya ada hamzah maka menjadi mad wajib muttasil 4 atau 5 harokat. Kal, ka, kaf. Silakan lihat makhraj dan sifat hurufnya pada metode ajani jilid 1. Ka, kal, mu, ko, tidak ko, tetapi ko dengan isti'la atau menegangkan pangkal lidah. Ro-nya dengan sifat bainiyah dan tafkhim karena fathah. Qarro. Jadi dengan menegangkan pangkal lidah. Buna menjadi bun, mad arid lis sukun 2, 4 atau 6. Mari perhatikan. Ulaikal muqarrabun. Ulaikal muqarrabun. Selanjutnya fi 2 harokat, jan ada nun tasydid, gunnah musyaddadah harus dinikmati. Jim juga perhatikan sifatnya, makhrajnya tidak dibaca ca tetapi ja. Jannatin juga gunnah. Naimi menjadi naim. Perhatikan sifat ain, naim, tidak naim. Naim harus i ya, berbunyi i. Mari perhatikan. Fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Selanjutnya thu ujung lidah keluar sedikit. Fadzadho sama makhrajnya. Fadzadho sama makhrajnya. Thulla. Lam tasydid harus bainiyah, tidak boleh ditahan. Thulla atau dihentak thulla, tetapi thulla. Tun masuk ke mim, idgham bi gunnah harus dengung, tidak boleh tummi. Itu tidak dengung tetapi tummi. Minal awwa wawu tasydid juga tidak ditahan tetapi ada tekanan namun tidak ditahan. Awwa tidak, karena di sini tidak gunnah, tidak ada sifat gunnah pada wawu, tetapi awwa lina menjadi lin, mad arid lis sukun. Mari perhatikan. Thullatum minal awwalin. Thullatum minal awwalin. Selanjutnya wa ko, tidak ko atau ko tapi ko dengan menegangkan pangkal lidah. Ko li lun masuk ke mim, lum idgham bi gunnah. Minal a mad badal 2 harokat. Khi tidak khi tapi khi dengan tidak terlalu mendahak, biasa saja, yang penting makhrajnya sama dengan ghain. Kho
akhirina menjadi akhirin. Mari perhatikan. Wa qalilum minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Selanjutnya ala dua harokat sururim idgham bi gunnah ditahan mau tidak mau tetapi maudhu namanya mau itu adalah layin maudhu dengan isti'la tidak du tapi du dengan menegangkan pangkal lidah natin menjadi nah. Mari perhatikan ala sururim maudunah ala sururim maudunah. Selanjutnya muttaqiina alaiha dua mutaqa dua bilina menjadi bilin. Mari perhatikan muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sekarang mari kita baca dari ayat 1 sampai ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Demikianlah penjelasan cara membaca suratul Waqiah mulai dari ayat 1 sampai ayat 16 dan insyaallah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya yaitu penjelasan suratul Waqiah bagian kedua insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim.
صدق الله الحليم صدق الله الذي أنزل الفرقان